Gue bilang selesai nih. Mereka tampil dengan percaya diri begitu tinggi, gak ada sedetik gitu keraguan atau kecurigaan, sangat layak juara. Kalau ada kena kartu merah ini itu dan lain-lainnya. Persib Bandung berhasil mengalahkan Persis 2-0 dalam lanjutan Super League musim ini. Maung Bandung mampu tampil apik meski bermain dengan 10 orang sejak babak pertama. Bertanding di Stadion GBLA Senin 27 Oktober 2025 Malambo IB, Persib unggul cepat di menit ke-12. Tendangan voli Luciano Guaipucea ke sudut kiri gawang Persis tak mampu dijangkau kiper Muhammad Riyandi. Namun gelandang Argentina itu harus meninggalkan lapangan di menit ke-28. Ia diganjar kartu merah langsung usai sengaja mengangkat kakinya untuk menjatuhkan penyerang Persis Kodai Tatnaga. Namun, kalah jumlah pemain tak mengurangi tekanan Persib. Nyaris saja Ramon Tanque mencetak gol di menit ke-42, namun tandukannya yang menyambut umpan silang Eliano Renders berhasil ditepis Riyandi. Ramon mencetak gol di menit ke-44 usai menanduk sepak pojok Mark Locke, namun dianulir wasit karena bola menyentuh tangan penyerang Brasil itu lebih dulu sebelum masuk gawang. Skor 1-0 menutup babak pertama. Usai turun minum, Persib menggandakan skor di menit ke-49. Tembakan jarak jauh William Barros bersarang telak di sudut kiri gawang Persis. Beckham Putra menjadi pemberi asis untuk gol tersebut. Persis berupaya bangkit, namun peluang demi peluang gagal dimanfaatkan. Skor 2-0 untuk Persib Bandung bertahan hingga usai. Tambahan 3 poin membawa Persib naik ke peringkat 5 klasemen sementara dengan 16 poin dari 8 laga. Sedangkan Persis masih berkutat di zona merah, tepatnya posisi 17 dengan 5 poin dari 9 laga. Gue bilang selesai nih. Mereka tampil dengan percaya diri begitu tinggi, gak ada sedetik gitu keraguan atau kecurigaan, sangat layak juara. Kalau ada kena kartu merah ini itu dan lain-lainnya. Blunder JJ soal Eliano Rangers yang sebut biang kerok kekalahan timnas buat bobotoh panas. Sang penerjemah itu akhirnya minta maaf. Mantan penerjemah pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong Jong Seok-seo atau yang akrab disapa JJ menyampaikan permintaan maaf secara terbuka usai pernyataannya dalam sebuah podcast menimbulkan kesalahpahaman dan menuai reaksi publik. JJ sebelumnya menjadi narasumber dalam podcast Bicara Bola yang membahas pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar 10 Oktober lalu. Dalam perbincangan itu, JJ menyinggung soal keputusan Shin Tae-yong memasukkan pemain naturalisasi asal Belanda, Eliano Rangers. Jadi sebenarnya pas lawan Bahrain kita 2-2 di sana away. Itu 2-1 lagi menang, Eliano masuk dan kemasukan gol. Jadi seri 2-2. Coach Shin ada sedikit menyesal di situ waktu itu, ujar JJ dalam podcast tersebut. Namun pernyataan itu langsung menuai reaksi keras dari netizen yang menilai komentarnya tidak akurat. Faktanya, Eliano Rangers masuk ke lapangan saat skor masih 1-1, bukan ketika Indonesia sedang unggul. Pernyataan JJ yang tak sesuai fakta tersebut dan terkesan menyalahkan Eliano memantik kemarahan supporter terkhususnya Bobotoh. Bobotoh langsung menyerbu akun Instagram mantan penerjemah Shin Tae-yong tersebut. Menanggapi viralnya potongan video tersebut, JJ kemudian menyampaikan permintaan maaf melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu 26 Oktober 2025. Dalam pembicaraan itu, saya sempat mengatakan bahwa Eliano masuk ketika tim sedang unggul, padahal seharusnya saya mengatakan saat posisi masih imbang. Saya sama sekali tidak bermaksud menjelekkan pemain, apalagi tim-tim di Super League Indonesia. Sekali lagi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sempat digendong Persib, posisi Indonesia di kompetisi Asia kini terancam gara-gara performa melempem Dewa United. Dewa United tampil mengecewakan di AFC Challenge League meski berlaga di kandang sendiri. Kabar buruk buat sepak bola Indonesia. Dewa United belum bisa mengharumkan Indonesia di kompetisi Asia. Runner-up Liga 1 2024-2025 itu baru saja tampil di laga perdana fase grup AFC Challenge League 2025-2026, Minggu 26 Oktober 2025.
Tim berjuluk Banten Warriors gagal menaklukkan tamu dari Kamboja, Phnom Penh Crown di Indomilk Arena, Tangerang. Eji Maulana Fikri membawa Dewa unggul pada menit ke-70, tetapi bisa disamakan Moses Dyer 5 menit kemudian. Akibat hasil tersebut, Dewa kini hanya menempati peringkat 2, berbagi tempat dengan Phnom Penh. Sebagai tuan rumah dan memiliki skuad mewah, Dewa sebenarnya diharapkan menyapu bersih semua laga. Namun, melihat performa pasukan Jan Older Riar King di Super League 2025-2026, performa melempem tersebut tidaklah mengejutkan. Dewa, meskipun mempertahankan sebagian besar bintang musim lalu dan menambahnya dengan pemain elit lain pada musim ini, sedang regresi. Klub seumur jagung itu hanya mengoleksi 10 poin dari 9 laga, hanya berjarak 4 poin dari zona degradasi. Ria Kering tak puas melihat Stefano Lillipali DKK kalah dari PSIM Jogja pada laga terakhir pekan lalu, dan kecewa lagi usai hasil malam tadi. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya merasa perlu ada evaluasi, ujar Ria Kering. Kami harus segera berbenah, ini momen penting sebelum tampil di kompetisi Asia. Kalau tidak punya ambisi dan misi besar, tidak ada alasan untuk bermain di sana, ujar mantan direktur Ajax itu. Hasil Dewa United di AFC Challenge League berguna bagi poin Indonesia di klasemen kompetisi klub Asia. Musim ini, Persib Bandung bisa menggendong Indonesia berkat 2 kemenangan dan 1 imbang di Liga Champions Asia 2. Berkat 3 laga Persib, Indonesia naik 1 strip ke peringkat 10 dengan 20,549 poin, dilansir dari Footy Rankings. Posisi tersebut akan membuahkan 2 klub di Liga Champions Asia 2, serta 1 klub di Liga Challenge Asia. Apabila Dewa menyapu bersih 3 laga, Indonesia berkesempatan menyodok ke peringkat 9 yang dihuni Hong Kong. Namun, kini Dewa tertahan dan berpeluang terpleset lagi, Indonesia kembali terancam turun peringkat. Ada beberapa pemain yang cedera, termasuk Frans Putros. Jadwal Persib padat, setiap 4 hari, Bojan Sebit akan banyak rotasi di setiap laga. Frans Putros dipastikan absen saat Persib Bandung menjamu Persis Solo pada Super League Indonesia 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Senin 27 Oktober 2025, karena cedera. Persib hanya punya jeda 3 hari setelahnya menumbangkan Selangor FC pada AFC Champions League 2, kini akan kembali bertanding hadapi Persis Solo. Menurut pelatih Persib Bojan Hodak, setelah menghadapi Selangor FC, ada 2-3 pemainnya yang sakit. Salah satunya Frans Putros yang belum siap untuk laga menghadapi Persis Solo. Dia, Putros, baru berlatih penuh hari ini. Kecuali itu, semua siap dan kita akan lihat siapa yang menjadi starter, kata Bojan. Bojan menjelaskan, Putros tak siap karena mengalami cedera. Dia mengalami cedera pada sesi latihan terakhir melawan Selangor, tapi sekarang dia sudah kembali berlatih penuh. Putros cedera kemungkinan kelelahan setelah melakukan perjalanan bersama timnas Irak, tapi dia sudah kembali dan hari ini sudah berlatih penuh. Saya yakin di laga berikutnya melawan Bali United, dia sudah oke. Bojan menjelaskan setelah melawan Selangor semuanya oke, tapi ada 2-3 pemain yang kelelahan dan pihaknya merotasinya. Sekarang kami punya pertandingan setiap 4 hari, dan pemain tentunya kelelahan. Jadi mungkin beberapa pemain yang bermain kemarin akan diturunkan di babak kedua, tidak sebagai starter, ujar dia.